Bismillah. Kalau kita baca terjemah Al-Quran, sering kita jumpai dengan kata kami dan aku untuk diri Allah. Apakah maksudnya dan apa beda penggunaannya? Baik, bagus sekali. Ya. Kadang-kadang ada penggunaan ana, ya. Kadang-kadang ada penggunaan nahnu, ya. Kami dan saya. Kita percepat saja. Kalau ada di Quran kalimat yang menggunakan bentuk tunggal, saya, ya. Saya. Misal, ketika Allah menciptakan kita, manusia pertama kali, disebut dengan Bashar. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Kata Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sungguh saya akan menciptakan makhluk lain, namanya Bashar. Ya, di manusia pertama disebut dengan Bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad, kalimatnya bukan inni, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insyaallah. Apa bedanya inni, saya, dengan inna, kami? Kalau ada kalimat personal di Quran, itu artinya maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang khusus, menekankan ketuhanannya, ya, aspek ketuhanannya. Ini saya, kalian tidak bisa, cuma saya. Jelas ya? Menunjukkan sesuatu yang personal, membedakan antara Tuhan dengan makhluk, ya. Baik, Adam itu makhluk atau khalik? Tuhan atau makhluk? Karena itu Allah menggunakan kalimat personal untuk menunjuk ini saya ciptakan makhluk. Kenapa tidak menggunakan kata inna tapi ini untuk menunjuk saya yang Tuhan, dia yang makhluk? Jelas ya? Kan itu kalimatnya ini saya. Tapi kalau di Quran ada kalimat nahnu atau inna, itu fungsinya li ta'zimi sya'ni, untuk mengagungkan satu peristiwa. Mengagungkan satu peristiwa. Seakan-akan menunjukkan bahwa peristiwa ini begitu luar biasa, begitu agungnya, berikan perhatian yang lebih. Kenapa saat Quran diturunkan kalimat yang menggunakan inna, bukan inni, seakan-akan ingin menegaskan ini saya tunjukkan kepada kalian satu peristiwa yang sangat agung, sangat tinggi, yang ditunjukkan pada bukan proses kepribadian sendirinya Allah, bukan personalnya, tapi menunjuk pada peristiwanya. Kalau tadi penciptaan Adam menunjuk kepada personalnya Allah, saya yang ciptakan dia, saya Tuhan. Kalau dalam peristiwa menggunakan inna, itu umumnya menunjuk kepada agungnya peristiwa yang dimaksudkan. Seakan-akan ingin mengatakan, hey, ini Quran ini kitab yang agung, sesuatu yang luhur, sesuatu yang sangat istimewa. Kami tunjukkan kepada kalian, kami turunkan menggunakan kalimat inna li ta'zimin sya'ni, ya, untuk mengagungkan peristiwanya. Ya. Sama ketika ibu misalnya, bapak dalam lisan kita, ya. Kalau Anda ingin mengatakan kalimat misalnya menunjuk pada personal, ya. Misal Anda memberikan sambutan, dan Anda ingin sampaikan personal Anda, ya. Apa yang Anda ucapkan? Saya, ya. Saya mewakili masyarakat di sekitaran Kelapa Gading ini menyampaikan terima kasih, saya. Tapi kalau Anda ingin mengangkat rakyatnya, masyarakat, mengagungkannya, maka Anda rubah kalimatnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sayanya dibuang. Jelasin? Oke. Sebentar. Masih ada struknya di belakang. Baik, sebentar. Baik, tadi saya sampaikan kalau kalimatnya menggunakan kata kami, itu maksudnya ingin mengagungkan peristiwanya. Kalau kalimatnya menggunakan bentuk personal, ingin menunjuk pada personal Allahnya. Kalimat manusia di Quran, tadi saya baru bahas satu ayatnya. Kalimat manusia di Quran saking agungnya, Bu, saking agungnya, itu menunjuk pada dua hal sekaligus. Kadang-kadang Allah menggunakan saya untuk menunjukkan bahwa ini saya yang Tuhan, bukan yang lain. Karena nanti ada hal-hal yang dianggap Tuhan oleh masyarakat yang lain, dia mengatakan bisa mencipta juga. Maka Allah katakan, saya yang Tuhan, bukan kalian. Dan nanti ditunjukkan di ayat-ayat lain, ya. Misal, kenapa harus Allah yang Tuhan, bukan yang lainnya? Ya, nanti diberikan sifat-sifatnya. Misal, mohon maaf, satu, contohnya Quran surah 21 ayat ke-22, ya. Al-Anbiya.
"Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Ya. Kalaulah di semesta ini ada Tuhan-Tuhan lain lebih daripada satu selain Allah, tentu kacau ini. Kacau mengatur alam semesta ini. Ada ayatnya? Baik. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Maaf, kalau di ruangan ini ada 3 orang saja, kemudian ingin menyampaikan sesuatu ide, kira-kira semua pendapatnya akan sama tidak? Tidak. Maka bagaimana kalau Tuhannya lebih daripada satu? Yang satu mengatakan turunkan hujan di Kelapa Gading, yang satu mengatakan jangan dulu, di sana belum sholat semuanya tuh. Yang satu mengatakan ya udah beri hujan sebagian, jangan sebagian. Ribut tadi tuh. Mustahil. Yang kedua, maaf, sifat Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk harus kuat mana? Kuat Khalik atau kuat makhluk? Kuat Khalik. Mustahil ada Tuhan sama kekuatannya dengan makhluk, mustahil. Apa faedahnya jadi Tuhan? Atau yang kedua, yang paling aneh, ada Tuhan lebih lemah dibandingkan dengan makhluk. Bahkan yang bikin Tuhannya makhluknya. Itu aneh ya. Maka saat ada orang-orang lain mengatakan Tuhan kami bisa melahirkan dan dilahirkan, Tuhan kami banyak, kata Allah saya ahad, saya satu-satunya. Saya satu-satunya. Karena kalau dilahirkan berarti dia lemah. Kalau butuh yang lainnya berarti dia lemah. Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Karena itu ketika ada Tuhan dibuat oleh makhluk, maka Allah katakan, hei, yang seharusnya membuat makhluk itu Tuhan, saya. Ini, aku. Dan ketika ingin mengangkat peristiwanya, nih lihat, saya buat makhluk ini lebih hebat dibandingkan Tuhan lain. Atau yang dianggap Tuhan, itu kalimat bagusnya. Saya membuat manusia ini lebih hebat, makhluk ini lebih hebat dibandingkan dengan yang dianggap Tuhan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Maka Allah perkenankan ketika menciptakan manusia, kalimatnya menggunakan 2 aspek sekaligus. Mengangkat kebesaran penciptaannya menggunakan kami, menunjuk kekhususan penciptanya menggunakan saya. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kalau ibu mau lebih jauh, coba dilihat kajiannya, namanya Hakikat Manusia dalam Al-Quran. Ya, nanti ada di YouTube kalau tidak keliru, itu di Al-Khansa ya, ada rekamannya. Baik.